Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wal ali ma'sahbi wa tuqa'i bila amal ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Diptekan Perusahaan Asli yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimahullah, wa hafizahullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, Abu Alam, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau dan selalu berjuang untuk meninggalkan atau menjauhi apa-apa yang dilarang oleh beliau. Yang mudah-mudahan pada hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaat qulubna dari beliau, mendapatkan air mata beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat umur, nikmat sehat walafiat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman Islam dan Ihsan, merupakan nikmat yang sangat mulia, yang sangat agung. Sehingga alhamdulillah pada malam ini, malam Ahad, memasuki malam tanggal 20 di bulan Dzulqa'dah tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari ke-17 di bulan Mei tahun 2025. Kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang mulia ini, dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu kita sama-sama niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan tujuan ibtigha'i mardhatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, saudara-saudara kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu kita ditambah dengan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal ibadah yang sempurna, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ta'lim kita malam ini adalah ta'lim pertemuan yang ke-612 ya. 12 atau 13? 12 ya. Pertemuan yang ke-612. Mari kita awali ta'lim kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat, dan dengan pembacaan zikir jalalah, yang pahalanya dari seluruh bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita. Detailkan yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal
Yang paling
untuk kita menjalani kehidupan yang kekal abadi di alam akhirat. Padahal kita di sana butuh bekal. Bekal-bekal yang akan kita butuhkan di sana tidak lain tidak bukan adalah kebaikan-kebaikan, amal soleh, ibadah-ibadah yang kita kerjakan di alam dunia sekarang ini. Maka oleh karena itu, kesempatan hidup yang Allah berikan adalah kesempatan bagi kita untuk beribadah, adalah kesempatan bagi kita untuk beramal soleh, adalah kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Apabila kesempatan ini disia-siakan, tentu akan menjadi penyesalan yang tiada terhingga buat kita nanti di alam akhirat. Sedangkan penyesalan di alam akhirat itu tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita akan memasuki atau akan menghadapi bulan Dzulhijjah atau bulan haji, di mana pada bulan tersebut umat Islam dari berbagai belahan dunia, dari berbagai pelosok dunia yang menunaikan ibadah haji, mereka sedang melakukan rangkaian manasik haji di kota suci Makkah Al-Mukarramah dan di kota suci Madinah Al-Munawwarah, di mana kedua kota suci tersebut dinamakan Al-Haramain, dua tanah haram. Dan dua kota tersebutlah yang nanti ketika Dajjal muncul itu tidak akan terjamah, tersentuh oleh Dajjal, karena dua kota tersebut dijaga oleh para malaikat yang oleh Allah ditugaskan untuk menjaganya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sedikit membicarakan tentang perintah Allah yang seyogyanya dikerjakan oleh orang Islam yang mampu untuk mengerjakannya di bulan haji, yaitu perintah berkurban. Salah satu di antara ayat Al-Quran, firman Allah yang memerintahkan berkurban adalah terdapat dalam surah ke-108. Surah apa coba? Ada yang tahu? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas surah ke-112. Anas surah ke-114. Al-Falaq surah ke-113. Surah 108. Surah terpendek dari 114 surah yang ada dalam Quran. Surah Al-Kautsar. Surah yang terpendek, paling pendek, cuma 3 ayat. Sebenarnya masih ada surah yang jumlahnya 3 ayat tapi agak panjangan. An-Nasr, Ijazah An-Nasrullahi, itu juga 3 ayat tapi lebih panjang daripada Al-Kautsar. Kalau Al-Kautsar terpendek, dan di dalam surah Al-Kautsar itu tidak terdapat huruf mim. Kalau ketemu huruf mim jago. Yuk kita lihat. Inna a'tainakal kautsar, ada huruf mim enggak? Enggak ada. Fasholli li rabbika wanhar, ada huruf mim enggak? Enggak ada. Inna syani'aka huwal, ada huruf mim enggak? Enggak ada. Di surah yang tidak ada huruf mimnya, surah Al-Kautsar. Dan itu surah terpendek.
Nah, dalam surah yang ke-108 yaitu surah Al-Kautsar juz 30 pada ayat 1 dan ayat 2. Itu di ayat 2-nya Allah memerintahkan kepada kita, satu, untuk mendirikan sholat, dua, untuk berkurban. Yuk kita baca ayatnya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat 1 Allah berfirman, inna sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Jadi kata Allah, aku telah memberi kamu nikmat yang banyak. Seandainya kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita sama sekali tidak ada kemampuan untuk menghitungnya. Banyak. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa berbicara, nikmat bisa bernapas, nikmat bisa bekerja, berjalan, nikmat bisa merasakan berbagai macam makanan, merasakan berbagai macam kenikmatan dengan istri. Nikmat gak? Kata siapa? Kata pengantin baru. Nikmat juga. Kita ambil satu, nikmat bisa bernapas aja gak kehitung. Bapak mampu gak? Dalam tempo 1 kali 24 jam berapa ribu kali kita bernapas? Kehitung enggak? Itu baru satu nikmat dapat bernapas, belum nikmat yang lainnya. Nikmat rezeki berupa istri, berupa anak-anak yang soleh, berupa harta, berupa sawah, berupa perusahaan, dan sebagainya. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk menghitung nikmat dari Allah. Maka dalam surah 108 Al-Kautsar juz 30 ayat 1 Allah menegaskan, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, dan kamu tidak akan mampu menghitung nikmat yang telah kami berikan kepadamu. Allah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu. Dan ibadah yang kita lakukan di alam dunia, umpama kita oleh Allah dikasih umur 1000 tahun. Selama 1000 tahun umur kita habiskan hanya untuk beribadah dari pagi sampai pagi lagi. Selama 1000 tahun tidak tercampuri perbuatan maksiat sedikit pun. Itu tidak cukup digunakan untuk membayar nikmat Allah. Gak cukup. Dan Allah tidak minta bayaran. Coba kalau kita dikasih sakit mata, berobat ke dokter, bayar nggak? Keluar duit nggak? Kita masang PLN, lampu, listrik di rumah, tiap bulan bayar nggak? Bayar. Kalau yang dulu, sekarang beli token. Coba Allah tiap hari masang matahari menerangi dunia untuk kita, bayar nggak? Minta bayaran nggak Allah? Maka sudah sepatutnya lah, selayaknya lah, seyogyanya lah kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Paling tidak bersujud di hadapan Allah dalam 5 waktu. Masya Allah, para jamaah yang dimuliakan. Nah, setelah Allah menegaskan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, lalu kemudian di ayat yang keduanya Allah perintahkan kepada kita, fasholli li rabbika wanhar.
Fasoli, maka dirikanlah sholat olehmu li rabbika, karena Tuhanmu. Azan ditutup dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Kalau kita lihat makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah pada penghujung azan, itu ternyata mananya ayuhan nas ahlisu sholatakum liwajhillahi ta'ala. Kalau secara umum la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi ketika kalimat la ilaha illallah tersebut konteksnya, kaitannya dengan azan sebagai kalimat di penghujung azan, maka maknanya adalah ayuhan nas ahdisu sholatakum liwajhillahi ta'ala. Artinya, wahai manusia, ikhlaskanlah sholatmu, sholat yang kamu kerjakan, ikhlaskanlah semata-mata hanya karena Allah. Kenapa? Karena la ilaha, karena tidak ada Tuhan selain Allah, dan kamu sholat menyembah Allah. Maka ikhlaskan sholatmu karena Allah, jangan karena selain Allah. Dan Allah tidak akan menerima sholat yang kita kerjakan kalau bukan karena Allah. Sholat karena mertua. Ada mertua ke rumah, biasa jarang sholat, mendadak rajin sholat. Kebetulan mertuanya dari kampung. Dulu aku kecilnya nggak ngaji. Kata mertuanya, mantu aja yang di depan jadi imam. Siap mertua, bangga banget. Action-actionan. Rakaat pertama setelah Fatihah baca surah Toha. Panjang surah Toha, berapa ayat? Bismillahnya diwasol, disambung ke ayat pertama yang berbunyi Toha. Bismillahirrahmanirrahim Toha. Disambung Mitoha. Oleh karena mertuanya Mitohanya dari kampung, nggak paham agama, menjawab, ada apa mantu? Kata malaikat, lu mau sholat lu ngobrol. Parah bener ini. Bisa begitu ya? Bisa aja terjadi begitu kalau orang nggak paham agama. Di rakaat kedua setelah Fatihah baca surat Al-Qadar. Ayat pertama dibaca oleh mantunya. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kata mertuanya, til. Bukan tul, til. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, tapi mantunya baca inna anzalnahu fi lailatul. Salah enggak? Maka dikasih tahu mertuanya, til bukan tul. Akhirnya baca ayat kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kata mertuanya tul, bukan til. Itu mantunya agak sedikit emosi. Tadi katanya tul, saya diturutin til. Tul, saya tul, til. Aduh, Masya Allah. Lailatul Qadri diikutin ayat ketiganya. Lailatul Qadri, kata mertuanya tul. Ada berantem juga. Masya Allah. Nah, jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Para jamaah, maka yuk kita didik anak-anak kita bisa baca Quran. Baik. Fasolli, maka dirikanlah sholat li rabbika, karena Tuhanmu. Nah, setelah Allah memerintahkan kepada kita agar kita mendirikan sholat, terutama sholat yang diwajibkan oleh Allah, yaitu sholat fardu. Padahal sebagian para ulama ahli tafsir mentafsirkan bahwa perintah sholat dalam ayat ini adalah maksud sholat Idul Adha, karena berkaitan dengan kurban. Nah, kalau sholat Idul Adha aja yang hukumnya sunnah muakkad diperintahkan, apalagi sholat fardu 5 waktu yang hukumnya wajib, pasti diperintahkan. Kemudian wanhar, dan berkurbanlah kamu. Yuk kita lihat. Sholat itu namanya ibadah mahdhah. Ibadah yang kita lakukan secara langsung kepada Allah tanpa
ciptaan Allah. Langsung kita sholat menghadap Allah. Jadi kalau kita sholat, hakikatnya itu kita sedang menghadap Allah. Maka kita harus bisa merasakan bahwa kita sedang berada di hadapan Allah. Maka merunduk, jangan petang-petang teng-teng. Kita ucapkan Allah Akbar, Allah Maha Besar. Saat itu pula kita merasa kecil di hadapan Allah. Antakudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ketika engkau sholat menyembah kepada Allah, berada di hadapan Allah, maka engkau seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak mampu melihat Allah, yakinkan dalam hati bahwa Allah sedang melihat engkau. Minimal paling tidak, ketika kita sedang melakukan sholat, kita harus benar-benar bisa merasakan bahwa kita sedang berada di hadapan Allah. Kita harus benar-benar bisa merasakan bahwa kita sedang dilihat oleh Allah. Sholat ibadah mahdoh, sifatnya pribadi. Ternyata dalam ayat ini Allah tidak hanya memerintahkan ibadah mahdoh saja. Allah tidak hanya memerintahkan ibadah yang bersifat pribadi saja. Ternyata Allah juga perintahkan wanhar dan berkurbanlah kamu. Berkurban ibadah ghair mahdoh, ibadah yang hakikatnya dilakukan kepada Allah tapi melalui makhluk. Kurban yang disembelih apa? Onta atau sapi atau kerbau atau kambing atau domba, itu makhluk bukan? Itu makhluk Allah dipakai ibadah kur, tapi hakikatnya adalah ibadah kepada Allah. Karena daging kurbannya dibagikan kepada fakir miskin. Nah, ketika kita membagikan daging kurban kepada fakir miskin, itu ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial. Ternyata Islam mengajarkan selain ibadah yang bersifat pribadi, juga Islam mengajarkan ibadah yang bersifat sosial. Makanya dalam Al-Quran setiap perintah sholat pasti diikuti dengan perintah zakat. Zakat itu ibadah sosial, karena kita mengeluarkan harta dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Itu ibadah sosial. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, orang yang paling berhak menerima daging hewan kurban siapa? Yuk kita lihat. Oleh Allah dijawab langsung dalam Al-Quran, surah yang ke-22, yaitu surah Al-Hajj, juz 17 ayat 28. Langsung Allah yang menjawab. Kata Allah, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir." Ini ayat memerintahkan agar kita membagikan daging hewan kurban. Kepada siapa? Al-ba'isal fakir. Kepada orang yang hidupnya sengsara, lagi fakir. Lalu bagaimana kalau umpama ada pertanyaan, orang yang status sosialnya miskin, predikatnya sebagai orang miskin, bahkan sebagai orang kaya, punya gaji, pertanyaannya boleh enggak menerima daging hewan kurban? Boleh. Tapi jangan lupa utamakan yang lebih berhak menerimanya. Siapa? Orang fakir. Kalau orang fakir sudah kebagian semua di kampung itu, masih ada lebihnya, baru yang kaya. Jangan sampai terbalik. Yang kaya diutamakan, yang kaya didahulukan, sementara masih banyak yang fakir, yang sengsara tidak kebagian daging hewan kurban. Nah, ini bisa jadi dosa. Bisa jadi dosa. Karena yang paling berhak menerima daging hewan kurban, kata Allah dalam Al-Quran, surat 22 Al-Hajj juz 17 ayat 28, kata Allah, "Fakulu, maka makanlah olehmu minha, sebahagian dari daging hewan kurban yang kamu kurbankan. Kamu yang kurbannya boleh makan dagingnya dengan syarat tidak melebihi sepertiga." Misal kita kurban sapi untuk 7 orang keluarga kita, boleh. Atau unta untuk 10 orang keluarga kita, boleh. Maka kita dibolehkan memakan daging hewan kurban dari hewan kurban yang kita kurbankan. Boleh, asal jangan melebihi sepertiga atau selusun. Selebihnya itu hak fakir miskin, jangan dimakan sama kita.
kecuali apabila kurbannya kurban najar, kurban yang dinajarkan. Contoh, saya najar kepada Allah, kalau saya sembuh dari sakit saya dan saya sehat kembali, tahun ini saya najar akan berkurban. Ternyata oleh Allah dikabul, disembuhkan penyakitnya, disehatkan lagi, maka dia wajib berkurban. Kalau enggak dosa. Dosa, dia janji kepada Allah wajib ditunaikan. Nah, ini namanya kurban yang dinajarkan. Maka kurban seperti ini, orang yang berkurbannya tidak boleh makan daging hewan kurbannya, karena sudah dinajarkan. Kecuali kalau umpama hewan kurbannya diserahkan ke panitia Masjid Al-Ikhlas. Umpama nih panitia penerimaan hewan kurban Masjid Al-Ikhlas, saya kurban seekor sapi untuk keluarga saya 7 orang. Ini kurban najar saya dulu najar, kalau sehat lagi, kalau sembuh dari sakit, saya akan kurban. Nah, sekarang saya laksanakan kurban najar ini. Saya serahkan sepenuhnya, saya percayakan sepenuhnya kepada panitia Masjid Al-Ikhlas untuk membagikannya. Ternyata ada panitia yang datang ke rumah kita, ngasih 2 kilo, itu lain lagi. Itu boleh, karena kita akan ambil, dikasih. Itu boleh, lain lagi. Nah, yang nggak boleh, mesen. Panitia, saya minta pahanya ya. Nah, kita mesti pada itu kurbannya kurban najat, itu nggak boleh. Tapi kalau tanpa sepengetahuan kita tiba-tiba kita dikasih, itu lain lagi urusannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aqimul baisal fakir. Jadi jelas berdasarkan ayat ini bahwa orang yang paling berhak menerima daging hewan kurban adalah al-baisal fakir. Orang yang hidupnya sengsara, orang yang fakir. Orang yang fakir itu orang yang sama sekali tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, hidupnya susah, makan aja susah. Makanya kalau dia dikasih daging seneng bisa ketemu daging. Untuk makan sehari-hari aja nggak usah daging lah, sama ikan teri aja susah dia jarang ketemu. Begitu dikasih daging dia seneng, karena tujuan disyariatkannya berkurban adalah untuk menggembirakan orang fakir miskin dari kalangan umat Islam di hari raya kurban, agar mereka gembira hatinya sebagaimana mereka digembirakan di hari raya Idul Fitri dengan dikasih zakat fitrah dan zakat mal. Itu tujuannya kurban. Kira-kira jelas gak ya? Sebenarnya masih panjang yang ingin saya bahas tentang kurban, tapi waktunya terbatas ya. Baik para jemaah, terakhir kalau umpama ini hukumnya wajib berkurban bagi orang Islam yang pada tanggal 10 haji dan 3 hari sesudahnya hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13, dia punya uang untuk membeli seekor kambing atau seekor domba atau seekor sapi atau seekor kerbau. Dia punya kemampuan di hari itu, maka itu sudah wajib. Artinya di rumah ada uang, misalnya 40 juta nih, nggak dipakai apa-apa. Pas uang itu masih ada di tanggal 10 haji, masih ada di tanggal 11, 12, 13, 14, berarti dia wajib itu. Sudah ada kemampuan untuk beli hewan kurban. Kalau enggak dosa dia. Nah, bagi yang belum wajib, belum mampu untuk berkurban, maka dianjurkan bersedekah, ngasih makanan sama fakir miskin, anterin tuh nasi ke rumahnya. Itu juga sama pahalanya. Atau ngasih sedekah pada berupa uang. Karena orang fakir miskin kalau dikasih daging doang, dia nggak punya duit buat beli gasnya, buat beli bumbunya, buat beli minyak sayurnya, buat masaknya. Hanya dia bingung nih, masak dagingnya pakai apa nih? Apa dibakar aja gitu? Nggak pakai bumbu, emang enak. Nah, perlu juga dikasih sedekah berupa uang. Demikian tanya kita pada kesempatan malam ini, kurang lebihnya Al-Fatihah, mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Walaupun singkat, mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang bisa